Warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel, to Feby Channels. Oke guys, konten kali ini tuh tentang konten Islam, Islamic content gitu. Dan Feby akan membahas mengenai tokoh Islam. Nah, tokoh Islam siapa sih yang akan kita bahas dalam video kali ini? Yes. Kita akan membahas tentang Muhammad Al-Syaibani. Nah, pasti kalian masih samar-samar kan apa mendengar tentang Muhammad Al-Syaibani. Siapa sih Muhammad Al-Syaibani itu? Nah, dalam video kali ini Feby akan membahas secara singkat mengenai Muhammad Al-Syaibani. So, kalian tetap stay tune di video ini ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, lalu jangan lupa di like dan juga komen. Oke, langsung aja cus ya ke penjelasannya. Jadi Muhammad Al-Syaibani itu adalah pemikir muslim letak dasar konsep ekonomi Islam. Dan ini guys, itu pemikirannya sudah dijadikan referensi atau pijakan bagi ekonomi modern. Muhammad Al-Syaibani memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Al-Hasan bil Farqad Al-Syaibani. Beliau lahir di Wasit pada 132 Hijriah atau 748 Masehi dan wafat pada 189 Hijriah atau 804 Masehi. Nah, beliau itu hidup di dua masa, yakni pada dinasti Umayyah dan juga Abbasiyah, di akhir dinasti Umayyah dan pada permulaan dinasti Abbasiyah. Nah, pendidikan Asy-Syaibani sendiri berawal dari rumah, di bawah bimbingan langsung dari ayahnya. Karena notabene ayahnya adalah seorang ahli fikih pada zamannya, guys. Dan pada usia tersebut, pada usia masih belia, beliau itu udah bisa menghafal Al-Quran. Nah, beliau juga berguru kepada sejumlah ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, Sufyan As-Tsauri, Abdurrahman Al-Auza'i, dan juga Imam Maliki. Nah, beliau itu juga menghasilkan banyak karya guys. Contohnya yaitu Al-Ruqayyat, Al-Makharij fil Al-Fiqh, Muhammad fil Al-Fiqh, Al-Diyadah, Al-Asar, Al-Kaf, dan masih banyak karya-karya lainnya. Muhammad Al-Syaibani ini berkontribusi besar dalam perekonomian Islam. Sepanjang hidupnya, Al-Syaibani mengeluarkan sejumlah pemikiran ekonomi Islam, diantaranya Al-Kaf. Dan Al-Kaf ini membahas tentang perolehan harta melalui cara halal. Dan ada lagi kekayaan dan kefakiran. Ini tuh membahas tentang orang kaya dan juga orang fakir, guys. Lalu ada klasifikasi usaha. Nah, di klasifikasi usaha ini beliau membagi perekonomian menjadi empat usaha perekonomian, yaitu seperti sewa menyewa, lalu perdagangan, pertanian, dan juga perindustrian. Nah, ada juga pemikiran beliau tentang kebutuhan dan ekonomi. Lalu pemikiran tentang distribusi pekerjaan. Nah, Al-Syaibani ini menjelaskan bahwa manusia itu hidupnya selalu membutuhkan orang lain, guys. Iya kan, kita sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain. Kita tidak mungkin hidup sendiri kan. Jadi beliau menjelaskan bahwa seorang seorang fakir itu pasti membutuhkan orang kaya, dan begitu pula sebaliknya, orang kaya itu pasti membutuhkan orang miskin. Jadi kita itu seharusnya saling tolong menolong gitu. Orang kaya menolong orang fakir, dan begitu pula orang fakir menolong orang kaya. Jadi akan menjadi kerjasama yang sangat baik seperti itu. Masih yang dapat kita pelajari, apa yang dapat kita teladani dari Muhammad Al-Syaibani ini, yaitu jika kita bekerja dengan niat karena Allah, maka insya Allah itu akan memberikan ganjaran kita sesuai dengan niat tersebut gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita itu harus memikirkan secara religinya. Contoh ya, dalam hal ekonomi, kita juga dalam ekonomi itu ada dua konsep, guys. Ada aspek ekonomi dan juga aspek religius menurut beliau. Jadi jika kita berdagang atau kita melakukan tindakan ekonomi, kita juga harus memikirkan secara religius. Jika kita tidak memikirkan secara religius juga, kita itu akan terjerumus. Jadi seperti itu.
guys, jadi itu penjelasan singkat dari Feby mengenai Muhammad Al-Syaibani. Itu sangat singkat sekali ya. Semoga kalian sedikit menambah wawasan dari penjelasan Feby tadi. Oke, terima kasih ya karena kalian sudah menonton video ini sampai habis. Oke, see you on the next content. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Thanks for watching.